Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para wali santri sekalian dan santri-santri kami yang kami cintai karena Allah SWT, segala puji bagi Allah SWT atas karunia yang diberikan kepada kita. Perkenankan pada kesempatan ini kami dari MSU Al-Ukhuwah ingin mengucapkan beberapa hal, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait kegiatan belajar mengajar yang ada di MSU Al-Ukhuwah, Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Sukoharjo, setelah kita mengadakan kegiatan liburan Ramadan dan Idul Fitri. Dan sebelumnya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, aidun sa'idun mubarakun lana wa lakum, wa kullu amin wa antum bi khairin. Para santri dan wali santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan yang kita jalankan setelah liburan, maka mengacu kepada kalender pendidikan Pondok Pesantren Al-Ukhuwah, kita masih berada di penghujung akhir dari semester genap di tahun pelajaran 2020-2021. Ada di kaldik itu beberapa keterangan yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan kegiatan belajar bagi santri MSU Al-Ukhuwah Sukoharjo. Insyaallah ta'ala akan kita mulai di tanggal 31 Mei atau hari Senin depan hingga tanggal 5 Juni 2021. Tanggal 31 Mei insya Allah akan kita mulai kegiatan belajar, dan tentunya dengan online, ya, dengan online, karena keadaan kita yang belum memungkinkan untuk belajar secara tatap muka secara keseluruhan. Hanya saja untuk santri-santri MSU Al-Ukhuwah yang berada di lingkungan Sukoharjo, kami perkenankan untuk bisa mengikuti KBM tatap muka secara terbatas, yaitu untuk kelas 1, 2, 3 hari Senin dan kelas 4, 5, 6 hari Selasa, dan begitu seterusnya bergantian. Dan durasi belajarnya juga masih sebentar atau sedikit, yaitu hanya sekitar 2 jam saja, dari jam 8 sampai dengan jam 10. Karenanya kami mohon maaf dan mohon pengertian dari para wali santri sekalian dengan keadaan yang belum bisa kita jalankan sebagaimana sebelum pandemi, di mana santri bisa belajar dengan full dan santri asrama juga bisa masuk di pondok pesantren atau di asrama selama KBM atau kegiatan belajar ini. Kemudian yang kedua, setelah itu akan ada kegiatan ujian akhir semester, tepatnya tanggal 7 Juni sampai dengan 19 Juni. Jadi insya Allah untuk pekan yang pertama kita gunakan untuk merampungkan materi yang belum selesai ataupun menyampaikan kisi-kisi pelajaran, kisi-kisi UAS. Karena nanti tanggal 7 Juni akan kita selenggarakan ujian akhir semester genap, ujian untuk kenaikan kelas, ya. Jadi yang kelas 1 akan naik kelas 2, kelas 6 juga akan lulus, ya, akan lulus dari program MSU Al-Ukhuwah. Dan khusus untuk kelas 6 insya Allah kita usahakan bisa selesai di pekan pertama, yaitu tanggal 7 sampai dengan 12 Juni, baik yang putra maupun yang putri, karena kami memberikan kesempatan bagi beberapa dari santri-santri kita yang ada program melanjutkan di jenjang berikutnya yang bukan di pesantren Al-Ukhuwah, yang mereka terikat dengan jadwal yang sudah ada di pondok pesantren atau sekolah yang baru. Maka insyaallah ta'ala untuk pekan yang pertama khusus untuk kelas 6 akan kita usahakan bisa tuntas ujian akhir semester genap, dikarenakan untuk materi umum juga alhamdulillah sudah kita ujikan pada beberapa kesempatan yang sebelumnya, yaitu pada ujian pendidikan kesetaraan. Kemudian untuk kegiatan belajar tahfidz Al-Quran
maka insya Allah Ta'ala berjalan seperti biasanya, yang melanjutkan. Bagi yang belum menyelesaikan ujian juga akan kita berikan kesempatan untuk merampungkan ujian tahfidznya. Ya, jadi nanti tanggal 31 Mei ya, halaqah tahfidz yang online juga akan start, akan sudah mulai kegiatan belajarnya. Maka dimohon wali santri untuk menyiapkan perangkat belajarnya, peralatan belajarnya agar putra-putrinya bisa mengikuti belajar dengan baik. Kemudian untuk penerimaan rapot ya, untuk penerimaan rapot insyaallah taala tanggal 26 Juni sesuai dengan Kaldik akan kita bagikan rapot hasil belajar ya di semester genap, dan tentunya ini adalah kenaikan kelas ya. Tentunya ini adalah kenaikan kelas. Nilai-nilai rapot yang ada di semester genap akan dihimpun dari ujian tengah semester dan tugas-tugas dari para asatidzah, dari guru mata pelajaran, dan beberapa nilai yang mungkin kita ambil seperti dari tahfidz kemarin ada program tilawah ya, bagi yang khatam 30 juz selama bulan Ramadan akan kita masukkan nilainya di nilai kuantitas tahfidz Al-Quran. Kemudian untuk syarat ya, mohon maaf kami sampaikan, untuk syarat pengambilan rapot atau penerimaan hasil belajar seperti biasanya adalah bagi wali santri untuk bisa menyelesaikan administrasi ya belajar putra-putrinya di MSU Al-Ukhuwah ya. Kita harapkan tidak ada tunggakan, tidak ada yang memiliki tanggungan pembiayaan belajar yang belum dibayarkan, karena ini nanti akan mempengaruhi proses belajar di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah secara umum. Kemudian untuk libur kenaikan kelas ya, karena waktu belajarnya hanya sekitar 3 pekan ya, 1 pekan untuk belajar, 2 pekan untuk ujian. Untuk kenaikan kelas sesuai dengan Kaldik adalah 27 Juni sampai dengan 10 Juli 2021. Jadi ada sekitar 2 pekan ya, ada sekitar 2 pekan untuk liburan kenaikan kelas. Dan kami mohon nanti para wali santri bisa memantau, bisa mendampingi dan memberikan kegiatan ya, walaupun selama ini bagi yang online, bagi yang di luar Jawa, yang santri-santri asrama, tentu orang tua sudah berusaha terus mendampingi ya, terus memantau belajar dan aktivitas keseharian putra-putrinya. Dan khusus untuk kelas 6 kami informasikan, khusus untuk kelas 6 baik yang putra maupun putri, setelah antum wa antuna sekalian mengikuti kegiatan ujian pendidikan kesetaraan, kemudian nanti dilanjutkan dengan UAS pada tanggal 7 sampai dengan 12 Juni ini. Setelah itu antum akan menunggu informasi selanjutnya dari kami untuk persiapan penerimaan ijazah. Dan tentunya untuk menerima ijazah nanti ada cap 3 jari ya, ada cap 3 jari. Maka kami mohon nanti semuanya bersiap-siap untuk bisa ya datang sesuai dengan instruksi ataupun informasi yang kami berikan melalui grup kelas 6 baik yang putra maupun yang putri. Jadi ini yang mungkin perlu diperhatikan oleh para wali santri dan juga santri sekalian di dalam persiapan belajar. Dan tentunya kami ucapkan barakallahu fikum secara khusus untuk kelas 6 yang 1 tahun ini ya, belajar online, ya, 1 tahun ini belajar online dan mengikuti ujian kenaikan atau kelulusan juga melalui UPK online ya. Tapi insyaallah taala itu tidak menjadikan sesuatu yang menjadikan antum wa antuna tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang pelajar untuk mendapatkan nilai dan ijazah serta bisa melanjutkan studi baik di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ataupun yang lainnya. Dan bagi santri-santri kami yang melanjutkan di program yang lain, maksudnya di pondok pesantren yang lain, di sekolah yang lain, maka kami iringkan doa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keberhasilan dimanapun antum berada. Kemudian para wali santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk kepada kami ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran di MSU Al-Ukhuwah. Maka pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba mengulas secara ringkas, secara singkat
ya beberapa pertanyaan tersebut. Di antaranya adalah kapan santri asrama masuk? Kapan santri asrama masuk? Ini banyak sekali pertanyaan baik dari wali santri yang putra maupun yang putri. Maka mohon maaf sebelumnya, untuk 1 tahun ini memang kita putuskan ya Pondok Pesantren Al-Ukhuwah belum bisa mendatangkan santri MSU yang asrama. Dikarenakan banyak sekali pertimbangan. Di antaranya adalah larangan dari pemerintah ya, dan kita tidak bisa istilahnya memaksakan diri ya ketika pemerintah membuat peraturan kemudian kita membuat peraturan tersendiri ya. Maka bagian dari manhaj kami adalah ta'ah waliyil amr, kita mentaati pemerintah kita ya, walaupun mungkin ya kita melihat ya di beberapa lembaga yang lain atau di sekolah yang lain mungkin SD sudah ada yang masuk, namun kita melihat untuk di Sukoharjo sendiri ya belum ada SD yang masuk kecuali dengan sembunyi-sembunyi ataupun dengan secara tidak resmi ya. Maka demikian pula kami dari MSU Al-Ukhuwah belum bisa mendatangkan santri secara khusus yang asrama. Selain itu memang pertimbangan dari risiko-risiko yang berat yang kita khawatirkan terjadi ya kepada diri kami, pada diri santri-santri kami yang nanti akan menjadikan hal yang berat bagi wali santri juga. Maka kami belum bisa mendatangkan untuk 1 tahun ini ya, untuk santri yang asrama bisa masuk di asrama belajar di pondok seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga ya, kesehatan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ukhuwah ya, dan termasuk keamanan lingkungan harus kita jaga. Maka hal inilah yang menjadikan kita tidak bisa mendatangkan untuk santri-santri di tahun pelajaran 2020-2021. Hanya saja insya Allah Ta'ala ini sedikit kabar gembira ya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan. Ada rencana dari Pondok Pesantren Al-Ukhuwah untuk mendatangkan santri MSU, dan itu nanti pada tahap yang keempat, yaitu di bulan Agustus 2021. Sekitar tanggal 9 Agustus 2021 ada rencana untuk mendatangkan santri yang asrama baik yang putra maupun yang putri ya. Mohon nanti dipersiapkan ya beberapa perbekalan yang harus dibawa, termasuk di sini adalah santri baru yang kemarin sudah mendaftar ya, yang kemarin sudah mendaftar di tahun pelajaran ini ya, nanti untuk bersiap masuk insya Allah di bulan Agustus tanggal 9 ya. Adapun nanti prosedur dan ketentuannya kita akan berikan edaran, insya Allah Ta'ala ada ketentuan-ketentuan yang akan kita sampaikan secara tertulis. Dan itu pun setelah nanti kita menyebarkan angket, kita akan menyebarkan angket ya, kesiapan wali santri setuju atau tidak setuju untuk mendatangkan putra-putrinya di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah di saat pandemi ini ya. Jadi nanti akan ada angket yang kita berikan ke wali santri yang lama dan yang baru, terutama khusus yang asrama ini, apakah bersiap ya untuk mengikuti belajar di pondok dengan segala risiko yang akan mungkin terjadi ya. Semoga semuanya baik-baik saja, akan tetapi ya kita sampaikan bahwasanya pengalaman kita 1 tahun terakhir kemarin mendatangkan santri MSW atau SMP, SMA dengan bertahap dan bergelombang dan hanya sekitar 4 bulan saja, itu banyak sekali catatan-catatan yang harus ditanggung oleh wali santri sebagai risiko dari proses belajar di saat pandemi. Baik, ini yang pertama kaitannya dengan pertanyaan dari wali santri, kapan santri asrama masuk. Insya Allah Ta'ala kami jawab setelah akan kita sebar angket ya. Rencana kami adalah di tanggal 9 Agustus 2021 ya. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran, kemudahan dan perlindungan, pertolongan, kemudahan ya, sesuai dengan rencana yang kita jalankan bisa berjalan. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan juga ya tentang repotnya orang tua dalam mengawasi santri ya, dan bahaya di luar itu lebih banyak, baik tentang penggunaan gadget ya, penggunaan HP, penggunaan alat-alat elektronik di rumah untuk belajar, kemudian juga lingkungan. Maka kami jawab betul sekali, itu sangat berbahaya ya, sangat memiliki resiko. Maka ya, karena keadaannya demikian ya, kami minta ya, kami mohon dari wali santri untuk lebih bisa meningkatkan pengawasan kepada putra-putrinya, meningkatkan
pengawasan perhatian dalam mendampingi putra putrinya. Ya karena kalau tidak ya kita juga akan cukup sedih. Kita akan merasa bersedih ketika putra putri kami, santri-santri kami ya ada yang mungkin kurang fokus dengan pelajaran karena bermain dan sebagainya. Maka disinilah letak perjuangan orang tua, dan insya Allah taala di sini ladang pahala bagi orang tua ya yang besar ya dari jerih payah mengajari putra putrinya untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian juga ada pertanyaan kepada kami tentang kemampuan belajar putra putrinya yang menurun. Kemampuan belajar putra putrinya yang menurun selama KBM online. Ya, saya kira ini adalah pertanyaan yang realistis ya, dan banyak dialami oleh wali santri, bukan hanya di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah. Saya kira di banyak sekali lembaga, karena yang menjalankan program belajar online masih banyak. Sehingga kita katakan bukan kita tenang-tenang saja dengan keadaan santri-santri kita yang mungkin mengalami keterlambatan dalam prestasi belajar, namun kita berusaha ya, kami ingatkan setiap kita wali santri ini terus berusaha untuk meningkatkan usaha bagaimana agar kemampuan putra-putrinya lebih baik lagi, dan tidak menggantungkan hanya kepada lembaga pesantren atau lembaga MSU Al-Ukhuwah. Kami persilahkan wali santri untuk bisa menambah pembelajaran di masyarakat, mengikutkan pembelajaran di masyarakat. Mungkin ada kegiatan taman pendidikan Al-Quran, mungkin ada bimbel bimbingan belajar dan sebagainya, silahkan diikutkan. Atau mungkin bisa mendatangkan guru privator untuk mengajar putra-putrinya di rumah. Maka ini juga sebuah langkah yang baik, dan semuanya akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah taala di sini pahalanya sangat besar, walaupun mungkin banyak sekali pengorbanan yang dikeluarkan dari biaya ya, sudah ikut membayar di pondok, di sekolah, kemudian juga masih menambah pembiayaan belajar putra-putrinya di luar sekolah. Tapi ini lebih kepada manfaat putra-putri kita. Silahkan kami ingatkan untuk bisa berinovasi ya, untuk mengikutkan putra-putrinya belajar pada pembelajaran yang ada di masyarakat ya, seperti TPA, taman pendidikan Al-Quran yang ada di masjid-masjid, kemudian bimbel ataupun mengikuti pelajaran dengan khusus atau privat. Baik, para wali santri sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian ya yang bisa kami sampaikan terkait dengan beberapa informasi dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kami. Dan yang jelas sebagai penutup kami ingatkan, yang pertama adalah kita sekalian untuk bisa bersabar ya, bersabar kepada Allah SWT atas ujian ini, sabar dengan takdir ini, sabar dengan ibadah yang kita jalankan ini ya, karena sabar itu ya termasuk adalah menahan diri kita ya dalam beribadah kepada Allah SWT ya, untuk istiqamah, untuk menetapi ibadah ini, dan menuntut ilmu adalah bagian dari beribadah. Kita mencoba untuk mewujudkan kesabaran ini dengan sebaik-baiknya, mendampingi putra putri kita ya dengan baik. Ini juga bagian dari kesabaran yang harus kita wujudkan. Kemudian senantiasa yang kedua adalah berbaik sangka, husnudzon billah, berbaik sangka kepada Allah, kemudian berbaik sangka juga kepada para pengurus pondok, termasuk di sini adalah para asatidzah yang ada di MSU Al-Ukhuwah. Insyaallah taala kita senantiasa berpikir untuk bagaimana santri bisa ya datang kembali ke pondok, belajar seperti sedia kala. Namun ya seperti itu, keadaan yang kita anggap masih belum aman, dan peraturan dari pemerintah yang harus kita indahkan, harus kita perhatikan. Maka di sini kita mengedepankan ya baik sangka, berbaik sangka kepada Allah SWT, kemudian berbaik sangka kepada ya asatidzah yang ada di Pondok Pesantren Al-Ukhuwah dalam memegang amanah tarbiyah ini. Kemudian yang berikutnya kami mohon pada wali santri sekalian dan santri-santri sekalian yang kami cintai karena Allah SWT, untuk senantiasa bersemangat ya, untuk senantiasa menjaga semangat, karena ruhiyah kita dalam menuntut ilmu itu tidak dibatasi dengan satu keadaan ya. Kalau keadaan aman kita belajar, kalau nggak aman kita nggak belajar. Tidak, kita senantiasa belajar dalam keadaan apapun, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita senang, dalam keadaan kita aman, dalam keadaan tidak aman, kita senantiasa beribadah kepada Allah, senantiasa menuntut ilmu ini ya. Kemudian doa untuk tidak lupa untuk dipanjatkan. Kami membutuhkan sekali doa-doa dari para wali santri sekalian, dari santri sekalian,
dalam menjalani hari-hari ini ya, untuk senantiasa mendoakan kami ya agar kita semua mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, mendapatkan kemudahan dan seterusnya kita bisa menjalani proses KBM normal sebagaimana biasanya, dan Allah SWT mengangkat wabah COVID-19 ini dari bumi dan secara khusus ya di Indonesia yang kita cintai. Mungkin demikian, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا